kalau ditawarin gitu PKS nih, gua kasih 2 kursi deh di pemerintah. Nah, kan? Kalau dia dorong Anies, maksain nih misalkan ya Nasdem, PKS dorong Anies nih. Terus Nasdem sama PKS dapat apa? Anies kan pilkada, nggak dapat. Ya mendingan kursi lah. Guys, ini Pilgub DKI Jakarta ini semakin kesini semakin seru. Mendekati untuk pendaftaran yang akan berakhir di tanggal sekitar 27 ya terakhir KPU. Persoalannya adalah ini bolak-balik OTW terus nih RK nih. Awalnya kita suka di Jakarta ini kita melihat ada billboard dengan gambar RK OTW Jakarta. OTW Jakarta. Tiba-tiba balik kanan lagi OTW Bandung, Jabar. Terakhir ini kayaknya RK lagi masuk lagi OTW Jakarta lagi nih. Nah, ini memang tarik-tarikannya kelihatannya memang agak keras di Jakarta nih sehingga calon-calonnya pun agak terbatas sekali. Kalau di ranking kita ranking itu ada 3 ya, Rek. Anies Baswedan, Ahok, yang ketiga RK. Nah, persoalannya kenapa bolak-balik awalnya memang tidak pede kalau misalnya RK main di Jakarta. RK kuat di Jabar kan, Rek? Iya, benar. Nah, tiba-tiba sekarang kemungkinan Anies ini ngeri-ngeri sedap ini nih. Jangankan untuk memilih wakil, untuk menolong diri sendiri berat ini Anies ini nih. Karena nanti kemungkinan Kim Plus, karena ada Kim Plus kan. Apalagi deh. Sehingga partai yang akan mencalonkan Anies ini nanti siapa? Gitu. Gimana belum melihat ini nih? Kalau gua ngelihatnya gini. Ya istilah Kim Plus itu apa tuh buat gua tuh ngarang aja gitu. Ngarang tuh arti gini. Ya Pilpres sudah selesai lah gitu kan. Udah nggak ada lagi Kim, nggak ada bahasanya kalau buat gua ya. Yang kedua, gua sih mengatakan ya kalau calon pemimpin tuh tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Tapi kan kalau gua ngelihatnya ini kan partai aja. Partai itu kan ujung-ujungnya pengen berkuasa. Yang ketiga soal RK gitu. Hitung-hitungan kalau buat gua ya kekuasaan lah ya. Berarti kan RK ada jaminan. Lu udah bahasanya, lu udah di Jakarta, Jabar, Dedi. Jakarta gua jamin menang gitu. Ini kan sebenarnya tidak lepas dari sisi konstelasi politik nasional. Contoh misalnya, kalau misalnya RK di Jawa Barat, maka itu tidak juga menguntungkan untuk Gerindra sebagai partai. Oke? Karena akar rumputnya Gerindra di Jabar kan lumayan juga tuh tinggi tuh, kuat dia di sana. Sehingga kalau misalnya RK yang kader dari Golkar yang memimpin Jawa Barat, ya zong lah nanti untuk Gerindra kan, kurang menguntungkan. Yang kedua, Jakarta Gerindra juga kuat, lumayan kuat, dan maka dia lebih suka memilih Jawa Barat yang dari sisi jumlah ya pemilih itu lebih besar. Kalau gue sederhana sih ngelihatnya ya, gue nggak ngeliatin partai malah, gue ngelihatnya Prabowo Gibran lah ya, presiden. Bahasa kasarnya gini, Prabowo Gibran nggak mau kebijakan-kebijakan dia sebagai presiden dan wakil presiden terpilih itu ditolak atau digergaji atau dikempesin oleh daerah. Maka buat gua Prabowo harus menentukan nih kepala daerahnya adalah orang dia semua. Kalau gua ngelihatnya itu ya. Siapa sih dari kemarin yang menang partai yang ada di Prabowo kan Gerindra Golkar kan? Gerindra Golkar. Makanya Gerindra Golkar yang paling aktif memainkan kepala daerah ini. Kalau gue ngelihatnya seperti itu ya. Misalkan Jakarta siapa sih? RK, ya udah dorong RK dari Golkar gitu. Wapresnya mungkin Kaisang atau apa gitu ya. Jawa Tengah udah jelas tuh. Wapresnya Kaisang. Wakil gubernur. Jawa Tengah Gerindra udah ngajuin Lutfi itu. Ya bisa juga Kaisang di sana.
Jabar Deddy Mulyadi. Jadi gua ngelihat itu Jawa Timur Khofifah kan. Jadi gua ngelihat oh ini Prabowo harus meyakini bahwa daerah itu nggak ada yang quote unquote yang nggak ada yang ngelawan ke dia. Ya, tapi ada juga yang ini nih, ada apa, analisa yang agak liar nih. Apa tuh? Jadi yang terjadi nanti adalah RK dan Kaisang nih satu paket Jakarta. Bisa. Nah, tetapi nanti misalnya sekitar setahun 2 tahun ada reshuffle, RK jadi menteri nih. Bisa. Jadi nanti yang megang Jakarta Kaisang. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya Jadi kan kalau Jadi ini kalau itu yang terjadi kan ini masih di sisi kekuatan di nasionalnya ya. sama dulu kayak Jokowi kan. Jokowi nyapres, Ahok jadi gubernur kan. Ya seperti itu misalnya. Nah, Kalau gua ngelihatnya gini, Dan. Kalau ini ya kayak gitu. Ini kan kayak Jakarta deh. Gitu. Oh, Kim Plus gitu. Ujung-ujungnya apa sih? Kalau gua ngelihat gerakannya Prabowo ya, khususnya Prabowo sama Gerindra Golkar, pengen ngamanin daerah. Sederhananya gini, kalau gua bertarung di Jakarta ngelawan Anies, belum tentu menang tuh. Bisa jadi kalah kan? Iya. Biayanya mahal. Jadi kalau gua ngelihatnya udah biaya tarik ke depan aja deh. Nah, jadi pokoknya jangan ada Anies. Jangan ada Anies. Partai pendukung Anies apa? Tinggal ngomong, lu mau dukung Anies atau gua kasih 2 kursi atau 3 kursi di pemerintahan. Nah, makanya ini kan dilemanya gitu lah ya. Ini Anies ini kesulitan dari sisi partai pengusung nih. Taruh nanti kota kosong ya. Iyalah. Apakah mungkin misalnya Kalah sama kota kosong? Diulang lagi? Bukan, maksud gua demokrasi di kitanya itu loh. Ini kan sangat apa ya? Sangat mundur secara demokrasi. Kalau bayangkan ada beberapa alternatif pemimpin yang berkualitas tetapi tidak berkompetisi karena persoalan kekuasaan nih. Contoh misalnya nanti Anies tiba-tiba gagal nih. Calon. Karena misalnya tinggal PDIP nih. PDIP untuk maju sendiri nggak bisa. Karena tidak ada di Jakarta yang golden ticket partai itu. Dia harus mengusung minimal dua partai itu. Persoalannya, apakah PKS itu berani dia tidak? Kalau ditawarin gitu PKS nih, gua kasih 2 kursi deh di pemerintah. Nah, kan kalau dia dorong Anies, maksain nih misalkan ya Nasdem PKS dorong Anies nih. Terus Nasdem sama PKS dapat apa? Anies kan pilkada, nggak dapat. Ya mendingan kursi lah. Mendingan kursi. Mendingan kursi di kabinet dong. Iya. Ya kalau realitas pragmatis ya. Ya, tetapi intinya adalah yang gua menginikan sekarang hitung-hitungan nih. JK kemarin sempat mengungkapkan yang soal kasus ini, dia bilang bahwa ya kita tunggulah, ini masih ada waktu nih, karena negosiasi politik pasti akan terus berjalan. Pasti. Tetapi kita sangat berharap dari para elit negeri ini itu juga memikirkan tidak melulu ego sektoral atau kelompok, tetapi juga soal kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Ini kan pernah terjadi juga di Makassar tahun 2018 ya. Kosong. Ketika calon wali kota ketika itu, wali kota Makassar. Itu melawan kota kosong. Dan gilanya kalah lawan kota kosong. Diulang. Tetapi kan itu sudah menciderai ya. Nah, apakah sekarang ini di Jakarta ini akan terjadi lawan kota kosong? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah Kim Plus itu gini, kalau gua ngelihat Prabowo ingin pemerintahan yang kuat. Kalau gua lihat ya, pemerintahan yang kuat itu artinya dia mendominasi. Bahasanya gue nggak mau lagi berdebat dengan kepala daerah, gue nggak mau lagi berdebat dengan DPR. Maka semua ditarik sama dia itu, disedot
Tapi kan kalau sekadar itu kan gue sih tidak terlalu jauh seperti itu ya. Kalau lihat Prabowo yang sekarang, yang artinya adalah apalagi Jakarta ini nanti bukan lagi daerah khusus ibu kota, BKJ. dia menjadi Jakarta, kota jasa, yang sebenarnya walaupun masih tetap strategis untuk pemerintah pusat, tetapi dengan bukan lagi menjadi daerah khusus, maka tidak terlalu banyak tabrakan juga nih dengan pemerintah pusat. Juga, dan ekonomi masih di Jakarta. Ekonomi masih Jakarta, Jawa lah ya. Ekonomi itu Jakarta biar bagaimana bergengsi lah. Jawa ekonomi masih kuat. Nah, gua ngelihatnya nggak mau nih pemerintah itu yang baru nanti, pemerintahan Prabowo berbeda kepentingannya dengan Jakarta, Jawa. Jadi dia harus amankan ini nih. Harus amankan ini. Ya. Soal demokrasi ya bagi-bagi dulu beras aja lah, beras. Selesai. Ya. Tapi kalau misalnya terjadi ya, maksud gua kalkulasi lo itu seperti apa yang terjadi nih? Benarkah, mungkinkah benar-benar Anies itu sudah pada titik ini terhentikan? Ya politik kan belum, politik itu kan seni kemungkinan ya. Seni kemungkinan. Cuman dengan ngelihat agresifnya Gerindra terutama, agresifnya kemarin ketemu Habib Rizik, ngelobi partai gitu, dengan agresifnya seperti itu, maka mulai itu muncul lawan kota kosong nih. Kalau gue ditanya pribadi, gue sih pengen tiga-tiganya maju tuh, Ahok, Anies, Ridwan Kamil. Karena dengan cara begitu, rakyat akan menentukan mana yang terbaik. Ya. Tapi kalau realitasnya, kalau gue ngelihat ini kemungkinannya RK sendirian nih calon tunggal. Iya. Ya nggak wibawa juga ya kalau menang, kalau toh menang nggak wibawa, kalau kalah. Kalau kalah sama itu kota kosong. memalukan itu. Gue sih gue yakin menang. RK lawan kota kosong. Gini, Le, Jakarta ini agak berbeda ya secara karakteristik penduduknya ya. Warga Jakarta ini kan melek politik. Warga Jakarta ini kelas menengah, boleh dibilang kelas menengah, berpendidikan, yang secara politik pun mereka gue yakin lebih pragmatis ya. Artinya adalah bisa jadi tuh Le, kejadian kayak di Makassar. Artinya akan menang kota kosong sebagai protes karena demokrasi sakit. Gue ngelihatnya gini dan kalau hitung-hitungan suara, Anies berapa sih Jakarta? 40%? Iya. 40%. Iya. Artinya 60% non Anies. Iya. Gue ngelihatnya di situ ya, dalam konteks suara. Makanya kalau Ridwan Kamil nanti melawan kota kosong, hitungan gue menang. Nah yang kedua, ini dari masyarakat. Jadi gimana yang namanya mekanisme politik, sistem politik, kan memang masuknya lewat partai ini. Nah itu. Tetapi dalam konteks pesta demokrasi, ini harusnya nih ada, menurut gua kemungkinan bisa juga Anies ini diuji gimana dia bisa menemukan solusi sehingga dia harus bisa menolong dirinya sendiri untuk bisa terjadi dia malah bisa kalau independen pilihannya. Tapi ngumpulin 2 juta bahkan 3 juta KTP, waktunya udah mepet. Ya, waktunya udah mepet. Tetapi misalnya harus ada gimana caranya melibatkan publik. Ngubah undang-undang. Cuman dia nggak punya, kan mungkin. Pamannya nggak ada di sana untuk ngubah undang-undang. Dia nggak punya paman. Artinya adalah harus ada misalnya tekanan-tekanan publik misalnya, karena tidak sehatnya menurut gua itu ini ada beberapa pilihan ini dengan orang-orang kapabel. Jangan sampai ini tercederai hanya karena satu orang ini harus menang misalnya. Kan jadi dirugikan tuh publik tuh.
Ya kemarin udah ada mulai kan pemanasan demo segala macam gitu. Kalau Anies mau menggerakkan massa di situ, hitungan gua enggak lah. Mungkin bukan persoalan mengerahkan massa ya, tetapi Tekanan ya. kan ya tekanan itu kan tidak melulu harus dengan ke dengan kebisingan. Tekanan itu bisa misalnya dengan melibatkan masyarakat, nih gimana nih masyarakat, atau gimana nih dikasih feedback lagi ke publik. Yang kedua, mungkin Anies harus membuat lobby-lobby yang luar biasa. Misalnya, apakah nggak menutup kemungkinan Anies melobi Golkar? Apakah Anies tidak menutup kemungkinan melobi Gerindra sekalipun, atau membujuk PDIP dengan PKS misalnya? Realitas sih dan kalau gua ngebujuk Golkar mungkin nggak enggak. Ngebujuk Gerindra mungkin enggak. Ngebujuk Prabowo lah gitu. Enggak, orang Prabowo dinilainya udah 11 dari 100. Bekas lawan lagi ya. Gua ngelihatnya realitas politik ya. Jadi kalau buat gua ngelihat menyakitkan buat para pengusung demokrasi gitu, tapi ya realitas politiknya begitu. Karena kan ini sebenarnya nih ada kaitan dengan 2029 nih menurut gua nih. Di mana kita kembali ke Pilpres ya. Karena mereka yang akan mencalonkan di 2029 itu butuh kinerja yang nyata, misalnya di memimpin daerah atau dia memimpin menjadi menteri misalnya. Nah, sehingga kalau misalnya Anies itu tidak bisa running sekarang ini dan dia tidak bisa jadi menteri juga, tertutup, maka wassalam tuh karir politiknya Anies bener-bener selesai itu. Ya. Nah, jadi memang peta sekarang itu menurut gue nih, ini ada konteks ini nih dengan di 2029 ini nih. Tetapi kan itu ketika sistem kayak sekarang mengamanatkan partai, rakyat memberikan amanat kepada partai C kosong kan. Jadi ini realitas politik yang harus diterima kan. Ya betul, kan itu memang sudah undang-undang. Nah, sistem politik kita memang perwakilan dari partai kan. Ketika partai orientasinya murni kepada kekuasaan, ya wajar gitu. Kalau buat gua ya, ya udah rakyat jangan menangis lah. Ini realitas politik. Ya kalau Anies tidak maju, ya itu risiko dari ini, konsekuensi logis dari ini. Kalau Anies mau maju, ya Anies harus di partai kan. Itu kan realitas politik bahwa dia bukan orang partai kan. Iya. Iya dong. Iya betul. Jadi mungkin nggak misalnya gini. Ini kita ngomong Seni ini kemungkinan. Kemungkinan yang lucu-lucu nih. Dan adakah keberanian dari Anies sendiri jadi orang partai? Jadi misalnya gini. Kalkulasi Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Itu karena kalkulasi. Dia sudah menyadari bahwa tidak mungkin kalau dia independen dia akan jadi karir politiknya kuat, sehingga dia masuk ke partai. Ya. Anies bertahan dengan posisi independennya. Nah, sekarang contoh nih dalam kekisruhan ini nih. Dia melakukan kepada PDIP, karena PDIP kalau nggak salah Hasto ya, sekjennya itu ngomong bahwa kalau akan mengusahakan di berbagai pilkada ini tidak ada kotak kosong. Contoh yang seperti Jakarta ini kan Sumatera Utara kan. Ya. Semua misalnya ke Bobi. Sementara Edi nggak nih misalnya. PKS aja kita lihat ini, PKS lari ke Bobi ini. Iya. Realitas. Itu kan realitas. Nah, tetapi tiba-tiba misalnya Anies bilang ke PKS, gua masuk PKS di Jakarta. Enggak. Gua masuk jadi kader. Iya, di Jakarta. Jadi kader kan? Jadi untuk kader di Jakarta untuk kan? Di Jakarta. Nah, Jakarta PKS tuh hitung-hitungan kursinya 18. Iya, dia masih kurang. Dia dengan PDI. PDIP udah ngomong. Ahok kan yang ngomong secara ideologi nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kan itu tergantung dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Betul. Nah, ini kan kalau masuk kayak begitu, kalau teorinya bisa gitu. Bisa. Terus ujungnya kalau buat gua oke, dukungan partai, ujung berikutnya apa sih?
Ujung berikutnya duit. Iya. Lu punya Berapa bahasa, duit? lu punya bohir berapa duit untuk bertarung di Jakarta? Mungkin PDIP. Kalau PDIP kan di sana kan kader, dia partai lama ya. kalau yang gua kan simpel dan ngukurnya. Ngukurnya gini, Rakernas lu ada di mana sih? Kalau Rakernas lu misalkan dari GBK pindah ke gedung kecil gitu, kalau buat gue ya berarti lu ada kesulitan di situ. Gue bukan orang partai kan, orang luar ngelihatnya kan itu kan. Nah, itu buat gue ukuran gitu. Melawan guys, kayak RK yang di backup luar biasa. Guys, jadi ini memang dilema sekali nih. Tapi gue ngingetin kayak tadi, kenapa sih Prabowo seperti sedang mengumpulkan kekuatan pengen jadi pemerintahan yang kuat. Karena Prabowo udah ngomong kan, waktu Pilpres kemarin, demokrasi melelahkan dan mahal. Itu tuh diakuin gitu. Artinya kan dia pengen demokrasi yang berbeda, yang tidak melelahkan dan tidak mahal. Nah, daripada nanti harus bertarung itu Jakarta, udah deh gue bilang, gue beli di depan nih, partai-partai gue kasih kursi. Gue nggak yakin ya, gue masih percaya Prabowo ini di masa usianya yang sekarang, dia lebih sangat wise-nya akan muncul. Kalau gue ngelihatnya gini, bukan dia anti demokrasi, gue ngelihat dia punya persepsi demokrasi yang lain. Demokrasi yang selama ini 25 tahun menurut gua di mata dia nih, ini udah melenceng dari tujuan negeri ini, di republik ini dibentuk. Nah, dia pengen ngelihat demokrasi yang asasnya kekeluargaan. Kalau menurut gua ya, sehingga pemerintahan harus kuat dan bahasanya mayoritas partai itu ada di situ. Kalau gua ngelihatnya seperti itu. Mungkin malah menurut gua itu tidak menutup kemungkinan juga Anies ini harus memiliki escape yang sangat luar biasa ekstrim. Artinya yang jadi tidak bisa yang main-main ini nih. Artinya adalah jadi menteri aja udah. Bisa jadi misalnya Anies mungkin menghadap Prabowo berusaha. Sampai sekarang nggak bisa diterima. Iya, misalnya kita nggak ngerti juga. Namanya Prabowo pun kita juga nggak ngerti. Tiba-tiba aja misalnya dia menerima atau apa, terjadi dialog dan sebagainya, kan kita nggak ngerti. Dan apalagi ini bicara tentang negara. Dan betapa kalau kita lihat sejarahnya Prabowo, mau yang kayak apapun, mau dikatakan apapun pro kontra terhadap Prabowo ya, kiprah Prabowo. Tetapi kan kalau kita lihat dia NKRI banget tuh. Pasti kalau itu Nah, pasti. dengan NKRI banget, bisa jadi dengan ada diskusi, ada dialog, ini bisa aja terjadi. Jadi gue sih masih berharap negeri ini bisa terjadi tidak lagi ada pilkada maupun ya pilkada lah yang melawan kota kosong. Karena kota kosong itu menciderai demokrasi. Ya kalau gue berharap ya tadi ya idealnya tiga-tiganya maju, idealnya ya Anies, Ahok, Ridwan Kamil. Ya kalaupun enggak gitu, salah satu dari Anies atau Ahok maju, jangan ada kota kosong lah. Tetapi realitas politiknya sekarang ini gue ngelihat yang bandel ya, siapa sih yang bandel coba? Dari yang non Kim lah, yang bandel yang gede-gede. Nasdem, PKS, PKB, PDIP ini yang di luar kan, yang kita asumsikan di luar. Ini dari 4 ini yang mungkin berada di luar pemerintahan itu apa? PDIP. Dia cuma 15 kursi untuk Jakarta ya. Apalagi? Menurut gue yang mungkin itu hanya PDIP itu. Iya, artinya dia nggak bisa ngusung dan. Iya, nah makanya artinya kan Jakarta. Ya seperti kita bilang kan, politik itu seperti main catur, politik itu tidak matematis. Menurut lo manuver apa yang akan dilakukan oleh PDIP dalam konteks Pilkada Jakarta? Yang sampai sekarang ini nggak clear juga nih PDIP. Yang paling mungkin tuh PDIP paling mungkin ya. PDIP itu merangkul PKB.
PKB nggak mungkin lah, sekarang dia lagi disibukin sama NU. Gue kan ngerangkul PKB. PDIP 15 kursi, PKB 10 kursi. Cukup tuh untuk ngusung Jakarta. Paling mungkin lah. Kalau PKS, gue ngelihat PKS bisa nyebrang ke Kim. Kenapa? Ya terbukti di Bobby kalau gue. Iya. Nasdem paling mungkin nyebrang. Artinya paling mungkin kan PDIP sama PKB kan. Iya. Cuman PKB-nya apa mau tuh PKB? Iya. Dia ngelepasin kursi kabinet. Ya, berhitung juga lah. Berhitung kan. Apalagi sekarang lagi parah ini nih. Dengan NU. Dengan NU nih. Ya guys, jadi kita lihat guys, kayak apa nanti perguliran Tapi pilkada. menurut lu gimana? Kota kosong apa enggak? Realitas aja. Kalau tidak ada di dalam waktu nih yang sudah mendekati ini nih, karena ini udah masuk ke Agustus, berarti hanya 2 pekan, 1 minggu setengah. Kemungkinan malah terjadinya kota kosong, lawan kota kosong. Gua sih agak berharap ke Surya Paloh, biasanya dia bengal kan. Selalu ada cara-cara jalanan gitu yang tiba-tiba gitu. Ya. Gua berharap ke dia masih. Ya makanya bertarung. kan ini gimana dalam waktu yang singkat ini bisa ada komunikasi politik yang intens. Tapi kalau kota kosong, lu bilang kota kosong, ngelihat kemarin Dasko ketemu Habib Rizik itu paling mungkin. Paling mungkin. Paling mungkin. Paling mungkin. Tapi itu siapa tahu lah. Siapa tahu. Ya guys, kita lihat aja guys nanti guys, gimana proses selanjutnya. Tapi boleh juga lu kasih pendapat kayak apa tuh guys. Kalau misalnya terjadi Anies gagal pilkada nih Jakarta. Dan lawan RK, lawan kota kosong. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?